إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. Jamaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah datang karena Allah, mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlimpah insya-Allah. Jemaah makan Allah, kita sedang membahas tentang fadilah taubat. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bahawa taubat artinya ar-ruju' atau kembali. Yang dimaksud adalah kembali kepada Allah setelah menjauh dari Allah dalam berbagai macam maksiat. Taubat ini hukumnya wajib, dan taubat yang dimaksud oleh Allah adalah taubatan nasuha, yaitu taubat yang tidak pernah kembali ke dalam maksiat. Lalu kita sudah bahas, sekedar mengingatkan ulang bagi yang tidak sempat hadir, baru disebut taubat apabila mencukupi syarat-syarat taubat. Jadi tidak disebut taubat kalau terluput dari syarat-syarat tersebut. Dan di antara syaratnya adalah yang bertaubat adalah orang Islam. Artinya kafir taubat dari sebuah kesalahan selama masih berada di dalam kekafirannya, maka tidak disebut taubat. Jadi model pengampunan dosa pada orang kafir itu tidak disebut taubat dari sisi kacamata Islam. Baru taubat disebut untuk orang kafir ketika mereka masuk Islam, itu baru disebut taubat. Kemudian taubat itu dibarengi dengan ikhlas. Jadi salah satu yang menjadi motivasinya adalah karena Allah, bukan karena menginginkan jabatan, bukan karena rasa takut pada manusia. Kemudian an-nadam, di syarat berikutnya an-nadam, iaitu diiringi dengan penyesalan. Jadi harus disesali. Menyesal itu tentu akan membuat terus-terusan memikirkan kesalahan, dan itu lebih baik daripada terus-terusan memikirkan tentang pahala yang kita terima, kemudian kita merasa menjadi ahli surga. Berkekalan dengan merasa berdosa lalu kita terus menuju ke pintu taubat, itu lebih baik daripada merasa nyaman di atas amal saleh yang kita lakukan. Kemudian al-iqla', lepaskan dosa yang telah kita lakukan. Jadi kalau pernah dulu ambil kredit di bank konvensional, baru disebut taubat, lepaskan. Jadi dibom, tutup, lalu tidak melakukannya lagi, itu iqla'. Ini ngaku taubat, tapi butnya mentang, malah rela pergi ke Medan untuk berurusan dengan itu, ya. Tapi ngakunya taubat. Nah, ini matinya nanti mati dalam keadaan tidak taubat. Jadi iqla', lepaskan dosa itu. Kemudian syarat berikutnya al-azam, berjanji sepanjang hidup sampai mati tidak lagi jatuh ke dalam dosa, ya. Baik dosa yang sama ataupun dosa yang lain. Nah, jadi harus punya azam, maka enggak disebut taubat kalau ada orang yang tidak berazam. Jadi ketika ditanya orang, "Kiban, sudah ada rencana taubat dari yang kemarin itu?" "Ya, rencana udah nih. Sampai kapan?" Tidak tahulah, nantilah. Kita lihat perkembangan. Kalau kira-kira bank konvensional balik ke Aceh, mungkin saja kita, ya, sekali dua kali kita main lagi lah dengan uang-uang riba begitu. Nah, itu berarti enggak ada taubat itu.
Enggak ada taubatnya. Dan yang terakhir, syaratnya taubat segera dilakukan di masa yang masih diberikan toleransi oleh Allah. Ada dua masa. Yang pertama yang berhubungan dengan pribadi, yaitu ketika sakaratul maut datang, disitulah pintu taubat tertutup. Tidak diterima taubat kalau sudah melihat malaikat maut. Jadi nggak mesti sampai di tenggorokan. Bahasa di tenggorokan itu bahasa untuk menunjukkan kematian. Kadang orang kalau sudah taubat ketika datang malaikat maut, itu bukan lagi taubat karena Allah, karena sudah tahu dirinya tidak punya harapan lain kecuali taubat. Jadi desakan kematian itu membuat dia terpaksa taubat. Seandainya malaikat maut enggak nampak, atau kata malaikat maut, seandainya kata malaikat maut, ya sudahlah ya, saya tunda 1 hari lagi, itu belum tentu dia taubat juga. Nah, itu hubungannya dengan pribadi. Maka sebelum meninggal segera taubat. Jangan tunggu datang sakarat. Kemudian yang berhubungan dengan umum baru diterima taubat, masanya yaitu sebelum matahari terbit di sebelah barat. Kalau sudah terbit sebelah barat, la yanfa'u nafsun imanuha, iman pun sudah tidak dihitung lagi oleh Allah, dosa tidak dihitung, iman pun tidak lagi berpahala. Jadi hidup bagaikan binatang, dan itu tanda-tanda akan segera terjadi proses penghancuran dunia. Nah, jadi oleh kerana itu, kalau syarat itu dapat, maka kita disebut dengan ahlut taubah. Oleh kerana itu, berfikirlah kembali kalau ada syarat yang belum terpenuhi, ya, tapi kita sudah merasa diri kita taubat. Baik, kita masuk ke dalam fadilah. Fadilah taubat yang pertama, kelebihan keutamaan yang Allah beri kepada orang yang bertaubat, yang pertama adalah orang-orang yang bertaubat dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang taat di atas kehendak Allah dan telah memenuhi panggilan Allah. Jadi taubat ini itu dipanggil oleh Allah. Allah menginginkan orang taubat, jadi diajak taubat oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sampai mengulang-ulang hampir 100 kali di dalam Al-Quran bahawa dirinya adalah Rahman, Rahim, Ghafur, dirinya Tawwab, pengampun dosa. Allah ajak, manfaatkanlah sifat kemuliaan Allah ini, sifat pemurah Allah pada hamba, sifat sayang Allah. Allah ajak untuk taubat. Maka siapa yang kemudian menyegerakan taubat setelah Allah mengajaknya, maka dia termasuk golongan yang dicintai Allah, karena dia telah memenuhi ajakan Allah. Itu ibaratnya orang kalau dipanggil hayya 'alas shalah, dia datang. Hari ini panggilannya bukan hayya 'alas shalah, tapi kata Allah, bertaubatlah, bersegeralah taubat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah harapkan ampunan dari Tuhanmu. Allah suruh. Jadi taubat itu bukan pilihan. Jadi Allah enggak mengatakan, ya terserah kamu sajalah, mau taubat boleh, tidak taubat pun boleh, ya terserah kamu sajalah. Tidak begitu. Allah mengajak, maka memenuhi ajakan Allah adalah orang-orang yang bertaubat. Dan ini banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan tentang ajakan Allah kepada manusia untuk segera taubat. Maka manusia ini membuat Allah mencintainya. Surat Az-Zumar 53-54, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba Muhammad, kasih tahu hamba, kasih tahu umatmu. Allah memanggil dengan kalimah ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi itu kan itu panggilan kasih sayang. Allah panggil dengan bahasa wahai hambaku yang kucintai. Itu ibad, itu panggilan kasih sayang. Nabi Muhammad kalau dipanggil Allah abdun, itu menunjukkan kasih sayangnya kepada Nabi. Allah umumkan kepada seluruh makhluk
dari golongan manusia yang berdosa, wahai hambaku yang kucintai, gitu kira-kira, yang sudah melampaui batas pada diri mereka sendiri. Jadi Allah sebutkan yang sudah melebihi batas, maksudnya engkau telah melanggar batasan-batasan Allah, yang tidak salat, tidak puasa, yang masih hidup dengan dunia zina, yang tidak peduli halal haram dalam mencari nafkah. Wahai yang sudah melampaui batas, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah panggil betul-betul, jangan putus asa. Ini kan kayaknya seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang pun, kalau anaknya sudah melakukan kejahatan berulang-ulang, mungkin seorang ibu tidak lagi mengatakan pada anaknya, nak balik, mama tetap ampunkan kamu, nak balik, walaupun ini yang sudah ke-15 kali, nak ya, balik nak. Kayaknya seorang ibu pun berhenti daripada mengatakan itu. Kalau seorang ayah jangan tanya, seorang ayah 2 kali saja, itu sudah kena tipak binti haju. Kalau ayah itu, kita ini kan tegas, kita ini tegas. 2 kali saja anak kita narkoba, kita ingatkan, itu kemudian kita mengatakan, mulai hari ini jangan balik ke rumah. Kalau dia masuk penjara, kita pesankan kepada polisi, tolong sikat saja, biar dia jerah. Tapi seorang ibu kemungkinan, tapi kalau sudah belasan kali, dia tidak akan mengatakan, wahai anakku yang gusti, tidak. Ibu pun tersakiti. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, janganlah kalian putus asa pada rahmatku. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa. Jami'a, kata Allah, semua dosa Allah ampunkan. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala maha ghafur, pengampun, maha rahim, maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum, Allah sambung lagi, kembalilah kepada Tuhanmu. Ini diajak oleh Allah, kembalilah. Yang sudah tidak salat Jumat, kembalilah. Yang hari ini sudah mulai menghilangkan kewajibannya mencari nafkah untuk anak isteri, kembalilah, kata Allah. Maksudnya kembalilah kepada ketentuanku, jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik. Jadi istri yang sudah melawan suami, itu Allah minta kembalilah, jadilah istri yang baik. Wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab summa la tunsarun, serahkanlah dirimu kepada Allah sebelum datang azab kepadamu dan engkau tidak bisa lagi ditolong oleh Allah. Makanya ini ajakan Allah untuk taubat. Allah sudah umumkan, diampunkan semua dosa diampunkan. Makanya sifat Ghafur Allah ini itu tidak terbatas, tidak terbatas. Kalau kita itu yang lembut pun, yang suka memaafkan pun, itu punya batasan-batasan. Walaupun orang bilang sabar itu nggak ada batasnya, tapi itu kan hanya bahagian daripada kata-kata mutiara. Yang di lapangan kita akan mengatakan, ini saya sudah cukup ya, sabar ya. Ini sudah 3 kali ya, sudah cukup saya sabar. Selama ini saya sabar. Walaupun sabar itu nggak ada batasnya, tapi bagi kita sudah mulai ada batasnya. Lalu dalam ayat yang lain, surat An-Nur 31, Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang mukmin. Subutlah semuanya, kata Allah. Semoga kalian beruntung nanti di akhirat. Jadi kembali Allah katakan, taubatlah semuanya, taubatlah. Lalu kemudian
Dalam surat An-Nisa 27 Allah mengatakan wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menerima taubat kalian. Allah buka diri, Allah bentangkan kesempatan sebesar-besarnya untuk orang-orang yang bertaubat. Lalu kemudian dalam Asy-Syura ayat 25 Allah mengatakan wa huwal ladzi yaqbalu taubah an ibadihi. Allah terima taubat dari hamba. Dalam surat An-Nur ayat 10 Allah katakan walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Seandainya bukan karena keutamaan Allah dan kasih sayangnya, niscaya kalian akan binasa. Artinya Allah tidak lagi terima taubat. Cuma Allah dengan kasih sayangnya tetap. Wa annallaha tawwab. Allah itu tawwab, maha penerima taubat. Hakim, Allah maha bijaksana. Dalam An-Najm 32 Allah katakan inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu ampunannya maha luas. Dalam Al-A'raf 556 wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala apapun. Lalu di dalam Al-Isra ayat 25 fa innahu kana al-awwabina ghafura. Sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan hamba yang benar-benar bertaubat kepadanya. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan tentang ajakan Allah untuk bertaubat. Jemaah melakukan Allah sudah ngajak Allah sudah mengajak taubat, tinggal kita menyahut tidak panggilan Allah. Ada orang yang hari ini paham Tuhannya maha penerima taubat, tapi tetap dia tidak mau kembali ke Allah. Sampai kapan Allah terus membuka kesempatan untuk taubat? Ya, sampai batasan waktu tadi. Kalau sudah jumpa dengan malaikat maut, disitulah Allah tutup pintu. Matilah dalam keadaan tidak bertaubat. Itu kalau sudah diajak berulang-ulang. Luasnya rahmat Allah dalam urusan taubat ini sampai Allah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih, hadis qudsi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa qala Allah azza wa jalla, Allah berkata, ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, kata Allah, jikalau engkau sungguh-sungguh menyeru atau memanggilku dan berharap kepada aku, ghafartu laka, ku ampunkan semua dosa-dosa engkau. Diampunkan semua dosa oleh Allah selama kita masih berharap memanggil-manggil Allah untuk mengampunkan dosa kita. Ku ampunkan, kata Allah, semuanya, ada ma kana fik, ya, apapun yang melekat dosa pada dirimu ku ampunkan, wala ubali, aku tidak peduli dengan dosamu. Jadi Allah nggak peduli lagi dia pernah ini, dia pernah itu, dia pernah khianat. Bahkan orang kafir yang hari ini menghina Allah, menghina utusan Allah, ketika kembali itu tidak diberi oleh Allah sedikit pun sifat dendam Allah untuk membalasnya di dunia, tidak. Itu yang menggambar karikatur Nabi, Pak, dari Belanda itu, yang heboh berapa tahun sebelumnya. Dia gambarkan karikatur Nabi, ada bom di kepala. Itu sekarang sudah menjadi Muslim, sudah jadi Muslim, dan dia menyesalinya. Dan ternyata itu adalah bahagian daripada hidayah yang Allah mulai untuknya. Hari ini dia dengan beraninya mendakwahkan Islam di Eropa. Dia kabarkan tentang kebaikan, kemurahan Allah, kebenaran Islam. Dia kabarkan tentang kemuliaan Nabi. Selalu dia gambarkan di mana-mana. Silakan lihat
di YouTube, dia dakwahkan bahawa dia menyesal setelah dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah terima, wala ubali, aku tidak peduli engkau pernah menghina aku. Kalau kita manusia, Pak, walaupun pemaaf, kita akan mengatakan apa? Engkau aku maafkan, tapi tolong ya, jangan nampak lagi di mataku ya, kerana menyodihkan roh khusus kembali. Cukup sakit adilung, kata kita, sakit kali hatiku ketika engkau membunuh anakku, ketika engkau pernah begini kepada aku. Engkau aku maafkan, tapi tolong jangan nampakkan wajahmu. Luasnya ampunan Allah, bahkan tidak peduli apapun yang pernah dilakukan. Nabi Muhammad itu hamba terbaik. Ketika Al-Wahsy yang membunuh Hamzah, menombak Hamzah dari belakang, dan kemudian Hamzah syahid di perang Uhud, Nabi Muhammad sangat sedih dengan kematian singa Allah ini. Dan yang membuat Nabi Muhammad merasa terluka kerana Wahsy tidak jantan dalam berperang, jadi main diam-diam, sembunyi-sembunyi dari belakang menusuk Hamzah. Akhirnya apa yang terjadi? Wahsy ini masuk Islam, dan ketika dia ingin menemui Nabi, silakan dibaca riwayatnya, dan beberapa asar dan hadis menyebutkan ketika dia menemui Nabi, Nabi mengatakan, Allah mengampunimu, Allah mengampuni, dan engkau sudah masuk Islam, alhamdulillah, macam-macam Nabi katakan. Lalu Nabi pesankan, tolong setelah ini jangan nampakkan lagi wajahmu di hadapanku. Jadi kerana sedihnya Nabi terhadap perlakuan dia kepada Hamzah, itu Nabi Muhammad, Allah la ubali, aku tidak peduli ya. Aku tidak peduli ya. Jadi disambung lagi oleh Allah ke Muhammad ya. Kasih tahu, ini melalui hadits kursi ini mau dikasih tahu Allah melalui Nabi. Allah sambung, ya bani Adam, wahai anak Adam, law balagat zunubuka ananas sama, seandainya dosamu kalau disusun setinggi langit, seandainya dosamu kalau disusun setinggi langit, summa astaghfartani, lalu engkau memohon ampun kepada aku. Dosa setinggi langit, bagaimana itu dosa setinggi langit? Sedangkan langit itu langit itu sab'a samawat. Dosa setinggi langit disusun-susun, itu mungkin tidak terjadi pada manusia, artinya tidaklah sampai begitu. Ini kalimat-kalimat mubalaghah, kalimat yang Allah ingin katakan, seandainya engkau punya dosa yang kalau kususun dosamu bertingkat-tingkat sampai ke langit ketujuh, summa astaghfartani, sekali saja engkau mohon ampun kepada aku, kita datang dengan taubat memohon ampun kepada Allah. Apa jawab, apa kata Allah? Ghafartu laka, engkau ku ampunkan, engkau ku ampunkan. Wala ubali, aku tidak peduli dosamu yang setinggi langit itu. Jadi Allah ingin mengatakan, mudah bagiku melupakan dosamu, mudah bagiku melupakan pengkhianatanmu. Dari semenjak balik buat dosa sampai umur 60 tahun tidak pernah berhenti dari dosa. Kalau seandainya dia datang kepada Allah dengan umur, anggaplah potong masa balik, anggap 45 tahun, dia berdosa kepada Allah dengan berbagai dosa, merampok, macam-macam dia lakukan, membunuh, lalu dia memohon ampun kepada Allah, ghafartu laka wala ubali, ku ampunkan, kata Allah. Lalu Allah sambung lagi, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi, kalau engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, khataya, berbagai dosa engkau lakukan, summa laqitani, lalu engkau menjumpaiku, la tusyrik bi syai'an,
selama engkau tidak melakukan kesyirikan kepadaku, selama engkau tidak melakukan kesyirikan kepadaku, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku penuhi maghfirahku sepenuh bumi juga. Seluruh langit diampunkan, sepenuh bumi diampunkan. Syaratnya satu, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini dosa yang tidak bisa dimaafkan Allah kalau kematian membawa kesyirikan. Bukan bermakna orang kafir ditutup pintu taubat, tidak. Yang dimaksud syirik yang enggak diterima Allah, syirik setelah kematian. Jadi sampai mati masih syirik, itu yang tidak bisa diampunkan Allah. Dan ini kesempatan yang begitu luas bagi kita hamba untuk taubat, memenuhi ajakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah maka Allah, dalam hadis riwayat Muslim, Allah sebutkan, innallaha yabsutu yadayhi bil-lail liyatuba musii'an nahar. Allah menghamparkan tangannya di malam hari untuk mengampunkan orang-orang yang melakukan dosa di siang hari. Wa bin nahar, Allah bentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musii'ul lail, liyatuba musii'al lail, untuk mengampunkan dosa orang-orang yang melakukan kejahatan maksiat di malam hari. Yang maksiat malam diampunkan siang, yang maksiat siang diampunkan dosa di malam hari. Jadi apalagi yang kita ragukan dari rahmatnya Allah. Maka sungguh merugi orang-orang yang hari ini tidak menyambut ajakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi, masih juga di dalam maksiat. Dan tentu kita tahu bahwa kita ini tidak bisalah sempurna hidup tanpa dosa, tetapi kita diminta untuk berfikir, segera bertaubat ketika Allah masih memberi kesempatan. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, itu fadilah yang pertama bagi mereka yang bertaubat. Jadi Allah mencintainya, dia telah memenuhi ajakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang kedua, taubat nasuha, taubat yang sebenarnya itu adalah penyebab diampunkannya semua dosa dan penyebab mendapatkan rahmat Allah. Jadi kalau tadi itu orang yang taubat dianggap telah memenuhi ajakan Allah dan Allah mencintainya. Sekarang orang-orang yang bertaubat ternyata itu adalah kunci untuk mengampunkan dosa. Kita akan diberi izin oleh Allah untuk memohon diampunkan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil itu diampunkan Allah dengan cara yang lebih mudah. Ketika kita sujud, kata Nabi, Allah letakkan dosa-dosa kecil kita di pundak. Lalu begitu kita sujud, berguguranlah dosa-dosa kecil. Ketika berwudu, kata Nabi, tetesan air yang jatuh setelah berwudu menggugurkan dosa-dosa kecil. Ketika kita berzikir dengan kalimah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah, kata Nabi, kafarallahu khatayahu walau kana mahma kana misla zabadil bahr. Allah ampunkan semua dosanya yang kecil walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi banyak kemungkinan untuk diampunkan dosa-dosa kecil itu, banyak. Istighfar, sekali istighfar itu terampunkan dosa-dosa. Banyak cara mengampunkan dosa. Nanti disuruh puasa, yang puasa Asyura diampunkan 2 tahun ke belakang, yang puasa ini, puasa itu, banyak cara. Namun Bapak Ibu perlu dicatat, itu cara-cara itu
yang diampunkan adalah dosa-dosa kecil kita. Yang mana yang disebut dosa kecil? Dosa kecil adalah dalam definisi para ulama, dosa yang ketika Allah dan Nabi menggambarkannya di dalam Al-Quran dan hadis, itu tidak dibarengi dengan ancaman neraka, tapi dibarengi dengan berbagai kebencian, Allah tidak suka. Itu masuk kategori dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, kalau Allah bicara tentang dosa itu atau Nabi, maka dibarengi dengan laknat, kutukan, lalu berbaunya selalu neraka, azabun alim, macam-macam. Itu di dalam definisi para ulama. Maka contoh-contoh dosa kecil apa? Dosa mubazir, tabzir. Allah katakan innal mubazirin, orang-orang yang melakukan tabzir, mereka adalah ikhwan asyayatin, temannya syaitan. Lalu Allah menyebutkan wala tusrifu, jangan engkau melakukan israf, berlebih-lebihan, innahu la yuhibbul musrifin. Itu termasuk dosa-dosa yang kecil. Apa beda israf sama tabzir? Saya ingatkan kembali, israf dan tabzir sama-sama melakukan perkara-perkara yang berlebihan di luar kebutuhan. Namun ada beda. Kalau Allah sebutkan israf, itu bermakna berlebih-lebihan pada sesuatu yang dibutuhkan. Dibutuhkan tapi berlebih-lebihan. Dia wajib ada tapi berlebih-lebihan. Itu disebut israf. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka. Enggak suka ini bisa menyebabkan dosa kecil. Contohnya apa? Kita air perlu, tapi ketika kita buang-buang air, itu israf. Wuduk perlu air, tapi ketika model wuduk kita itu buka keran dulu baru lipat lengan tangan. Jadi model wuduk keran buka, setelah buka keran baru silap baju. Jadi buka ini buka, lipat, baru naikkan celana. Air sudah hidup dari tadi sudah. Itu namanya israf. Jadi jangan pikir kan ini wuduk, kan ini baik, betul baik, tapi kita telah jatuh pada kebencian Allah. Allah tak suka. Makan wajib, bukan wajib, makan mubah tapi butuh dan bisa jadi pahala kalau diniatkan untuk ibadah. Tapi ketika kita mulai membuang-buang makanan, kita butuh nasi tapi makan kita buang, hati kita buang, kita sisakan di atas piring kita, sengaja enggak kita habiskan, itu masuk kategori israf. Berarti kita sudah mulai berlebih-lebihan pada sesuatu yang dibutuhkan. Isteri kita butuh jilbab, tapi jilbab di rumah itu sudah mencapai 999 lembar, bergantung di lemari belakang. Jadi di lemari kamar tu di belakang tu jilbab isteri semuanya. Waktu kita buka lemari itu enggak bisa terbuka lagi. Lalu isteri bilang ini kan bagus ini untuk jaga aurat. Betul, tapi itu israf, berlebih-lebihan. Nah itu israf, itu masuk dosa kecil. Kalau tabzir, berlebih-lebihan pada sesuatu yang tidak dibutuhkan, nggak butuh. Kita bisa kemana-mana, kita bisa pergi dengan mobil kijang yang biasa saja. Atau kalau kita nggak mau selalu dalam keadaan rusak, belilah misal yang masih layak jalan. Avanza tahun 2003, 2013 itu contoh barang. Tapi kita nggak mau, kita maunya yang langsung level high level. Jadi kita maunya yang mirip helikopter yang bisa terbang di atas kota. Untuk apa? Oh, kita perlu mobil yang bisa buka jendela atas agar istri kita menghilangkan stres dengan mengeluarkan kepala dari atas. Untuk apa? Itu sudah masuk kategori tabzir. Oh, banyak kali uang, kenapa tidak gunakan untuk akhirat? Kenapa tidak wakafkan pada hal-hal yang berbau manfaat? Kenapa harus mikir menghiasi rumah dengan hal-hal yang betul-betul kita sebenarnya nggak perlu? Kalau ibu-ibu itu kerjanya apa? Mengumpulkan Tupperware di sudut lemari di ruang tamu. Itu berbagai macam Tupperware ada. Dipakai enggak? Sudah berapa ratus model.
segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, lengkap. Itu tafsir. Nah, ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mendapatkan ampunan di atas semua itu. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini fadilah kedua ini kita tidak bisa sempurnakan malam ini, tapi yang mau kita sebutkan lebih dahulu bahawa dengan taubatlah semua dosa kecil, semua dosa besar bisa mendapatkan kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.